Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Rizky Supratna Putri dengan NIM 1902 107047P. Di sini saya akan mempresentasikan materi ekonomi, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi, untuk memenuhi tugas media pembelajaran dan pengembangan bahan ajar. Selanjutnya, kita akan memasuki ringkasan materi, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Jadi, kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, artinya manajemen rumah tangga. Asal katanya atulah oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menerapkan rumah tangga yang baik. Di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith mengatakan bahwa ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Lalu, menurut J. Besai menyatakan bahwa ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Lalu menurut J. S. Mill, ekonomi adalah ilmu praktis tentang produksi dan distribusi kekayaan. Lalu menurut Penson, ekonomi adalah ilmu kesejahteraan material. Selanjutnya menurut Lionel Robbins, mengatakan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai kaitan antara tujuan dan sarana yang langka yang mempunyai banyak alternatif kegunaan. Lalu menurut Richard G. Lipsey, menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Ada juga menurut N. Gregory Mankiw menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Lalu menurut Robert B. Ekelund, Jr., dan Robert D. Tollison mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memuaskan keinginan mereka. Lalu menurut Paul A. Samuelson menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Nah, itu tadi
pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa para ahli. Lalu selanjutnya kita memasuki ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomis mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Nah, dengan kegiatan ini, kita memperoleh sejumlah pengetahuan tentang fakta-fakta atau data empiris yang ada. Jadi, informasi yang ada itu mengenai masalah ekonomi berupa fakta-fakta atau real. Yang kedua, teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini terbagi atas ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ada yang sudah tahu apa ekonomi makro dan apa ekonomi mikro? Jadi, ekonomi makro itu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Jadi, ekonomi makro itu masalah ekonomi yang lingkupnya secara luas, secara besar atau kompleks menyeluruh. Sedangkan ekonomi mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro itu masalah ekonomi yang lingkupnya kecil, tidak menyeluruh, tidak kompleks. Jadi hanya lingkupnya terbatas. Selanjutnya, ekonomi terapan atau applied economics merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif sebagai solusi bagi masalah-masalah praktis. Nah, ini berhubungan dengan ekonomi deskriptif ya. Jadi informasi yang terkumpul itu menjelaskannya secara fakta atau real. Selanjutnya, ekonometrika adalah seperangkat metode statistika yang memungkinkan ekonom menguji hipotesis dengan menggunakan data dari lapangan. Lalu yang kelima, matematika ekonomi. Membahas penerapan matematis pada aspek-aspek teoretis dari analisis ekonomi. Yang keenam adalah ilmu ekonomi, dapat dibagi menjadi 8 cabang, yaitu ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi industri, ekonomi internasional, ekonomi regional, ekonomi sumber daya alam, ekonomi sumber daya manusia, dan ekonomi syariah. Di situ beberapa 8 cabang ilmu ekonomi. Nanti masing-masing dari cabang ilmu ekonomi itu pengertiannya bisa kalian cari di Google atau di sumber lainnya. Bisa di buku juga. Selanjutnya,
kita memasuki pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi. Yang pertama, pernyataan positif dalam ekonomi menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Nah, ini jadi secara real, secara langsung mengetahui apa yang terjadi di masyarakat, khususnya untuk kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua, pernyataan normatif dalam ekonomi menggunakan studi empiris dan prediksi ekonomi positif dan menggabungkan keduanya dengan pertimbangan nilai yang mencerminkan gagasan ideal tentang masyarakat dalam rangka memperoleh rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, kita memasuki metodologi ilmu ekonomi. Nah, yang pertama, para ekonom menggunakan teori dan observasi seperti ilmuwan lainnya dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Namun, mereka mengalami keterbatasan untuk melakukan eksperimen. Yang kedua, para ekonom juga mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Dalam menentukan hipotesis atau jawaban sementara atas permasalahan yang terjadi, ilmu ekonomi menggunakan asumsi ceteris paribus. Istilah Latin ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis dianggap tidak berubah atau konstan. Jadi, dalam mengidentifikasi permasalahan ini, untuk keterbatasan yang dihadapi oleh ilmu ekonomi itu ada sebagai berikut. Yang pertama, objek penyelidikan ilmu ekonomi tidak dapat dilokalisasi. Yang kedua, kesimpulan dan generalisasi yang dihasilkan tidak dapat bersifat mutlak. Yang ketiga, ilmu ekonomi tidak mempunyai laboratorium untuk melakukan eksperimen ekonomi. Lalu yang ketiga, untuk mengambil suatu kesimpulan, biasanya para ekonom menggunakan metode, asumsi, dan model. Ekonom membuat asumsi untuk menyederhanakan suatu masalah yang rumit, itu bisa menjadi mudah. Sementara itu, model merupakan suatu bentuk penyederhanaan yang mengabaikan rincian bagian-bagian yang lain. Lalu yang keempat, model diagram aliran sirkuler dapat digunakan untuk menjelaskan interaksi di antara pelaku-pelaku ekonomi dan cara perekonomian tersebut saling berhubungan. Selanjutnya, perhatikan peraga berikut. Nah, di sini menggunakan asumsi dan model. Ini diagramnya model diagram aliran sirkuler. Di situ ada pemerintah, ada pajak, ada pasar barang, lalu ada penawaran hasil produksi, lalu perusahaan, lalu permintaan faktor produksi, pasar faktor produksi, penawaran faktor produksi, rumah tangga, keluarga, lalu ada permintaan hasil produksi, terus masyarakat luar negeri, maksudnya permintaan faktor produksi. Nah, rumah tangga keluarga
membeli barang dan jasa dari perusahaan. Sebaliknya, perusahaan membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga keluarga. Lalu, ketiga pelaku ekonomi di dalam negeri ini selanjutnya berinteraksi dengan masyarakat luar negeri melalui ekspor-impor. Ekspor-impor menjual barang atau produk keluar dan impor mendatangkan. Dari luar negeri, itu impor. Kalau ekspor, kita mengeluarkan atau menjual produk ke luar negeri. Sedangkan impor, kita membeli dari luar negeri. Nah, perusahaan dan rumah tangga keluarga membayar pajak kepada pemerintah. Lalu, pasar faktor produksi ini bisa dikatakan perusahaan membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga keluarga. Nah, itu tadi Praga menggunakan asumsi dan model. Dan model diagramnya ini aliran sirkuler. Lalu ada kegunaan ilmu ekonomi. Jadi kegunaan utama ilmu ekonomi itu ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan cara berpikir yang tepat untuk mengambil keputusan. Nah, cara berpikir itu berkaitan dengan biaya peluang, marginalitas, dan pasar yang efisien. Lalu yang kedua, memahami masyarakat dengan lebih baik berkaitan dengan kegiatan ekonomi mereka. Lalu yang ketiga, memahami persoalan ekonomi global menyeluruh. Lalu yang keempat, menjadi pemilih yang kompeten karena kita memahami persoalan-persoalan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, kita ke ringkasan materi prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Yang pertama, prinsip ekonomi itu adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Jadi, prinsip ini menjadi pedoman bagi setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonominya. Prinsip ekonomi itu begini, pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jadi, gimana caranya kita mengorbankan itu sekecil-kecilnya, tapi untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, yang sebesar-besarnya. Lalu yang kedua, kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia dalam perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi pada dasarnya dapat dikelompokkan atas
kegiatan produksi, terus kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Yang ketiga ada motif ekonomi. Adalah alasan atau dorongan dari dalam diri manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi motif ekonomi itu dorongan sesuatu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Lalu yang keempat, politik ekonomi adalah suatu paket tindakan biasanya dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian. Jadi bagaimana politik ekonomi ini cara untuk menyelesaikan masalah kegiatan ekonomi. Nah, saya akan memberikan sedikit contoh dari masing-masing ini prinsip ekonomi, lalu kegiatan ekonomi, lalu motif ekonomi, dan politik ekonomi. Nah, contoh dari prinsip ekonomi itu pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi bisa dikatakan mendapatkan hasil yang maksimum dengan pengorbanan tertentu. Kita tidak mengeluarkan pengorbanan yang besar, pengorbanan yang kecil untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Itu prinsip ekonomi. Lalu untuk motif ekonomi ada suatu contoh dari motif ekonomi itu. Ibu Ani rela melewati jalan yang becek dan berlumpur untuk membeli bawang, ikan, dan garam di pasar tradisional karena harganya lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar swalayan. Nah, kenapa ini disebut motif ekonomi? Karena di sini adanya dorongan sesuatu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi Bu Ani ini rela melewati jalan yang becek dan berlumpur karena dia ingin membeli bawang, ikan, dan garam. Itu di pasar tradisional. Dia nggak mau membeli barang tersebut di pasar swalayan karena harganya lebih mahal dibandingkan di pasar tradisional. Maka ini disebut motif ekonomi. Ada lagi contoh politik ekonomi. Misalnya, untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, pemerintah memasok untuk uang dolar Amerika ke pasar ketika permintaan atau valuta asing meningkat untuk pembiayaan impor. Nah, di sini ada solusi ya, ini cara untuk menyelesaikan masalah kegiatan ekonomi. Jadi contoh dari politik ekonomi. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya. Dan saya di sini mempunyai 5 pertanyaan. Jadi tolong kalian di rumah belajar dan dipahami lagi materi yang sudah saya jelaskan, dan kalian bisa menambahkan atau mempelajarinya dari sumber lain. Bisa dari buku, bisa dari Google, atau sumber-sumber yang lainnya. Jangan lupa di rumah dikerjakan
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, di PPT ini ada 5. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Lalu nanti jawabannya bisa dikirim via WA, Japri ke WA saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.